Shalom Bapak Ibu dan para pemuda-pemudi semuanya, baik yang ada di gedung gereja maupun yang sedang menyaksikan secara live via Zoom maupun YouTube streaming. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya? Semoga selalu baik ya dan bersemangat walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, ibadah pada hari ini sedikit berbeda dan cukup spesial. Kenapa? Karena ibadah minggu ini akan dilayani oleh teman-teman dari KPPM Simomulyo dengan nuansa pemuda. Nah, karena pemuda adalah bagian dari gereja dari hari ini hingga masa depan, maka GKJW mengadakan Pekan Pemuda dengan tema Pemuda yang Bersatu dan Menjadi Berkat. Bertujuan agar kita sekalian bisa lebih menghayati peran pemuda dalam bergereja. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan terkait beberapa hal di ibadah hari ini. Jadi ibadah hari ini akan ada beberapa litani, gitu ya, baik untuk Bapak Ibu yang dan teman-teman yang di rumah maupun yang ada di gereja, akan ada beberapa litani dengan kode. Jika tulisannya P, maka itu adalah Pak Pendeta, C adalah jemaat, sedangkan L adalah liturgos. Begitu. Jadi jika nanti ada litani dan muncul di layar Bapak Ibu, bisa mengikuti sesuai dengan kode yang saya sampaikan tadi. Begitu. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman pemuda semuanya, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah Pekan Pemuda kita. Kita akan mulai dengan litani yang pertama. Ya Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu dengan puji-pujian dan penyembahan. Marilah kita menyanyikan lagu Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para muda-mudi yang berbahagia, marilah kita bersama menghayati kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita pada saat ini. Dan terkhusus pada saat ini kita bersama masuk di dalam Pekan Pemuda. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam ibadah. Ibadah Pekan Pemuda saat ini kami lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah Sang Pencipta yang senantiasa berkarya, memberkati umat-Nya dan yang kasih setianya kekal selamanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pagi hari ini dalam rangka Pekan Pemuda diambil dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 yang demikian bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bapak Ibu, para muda-mudi, saat ini kita diajak kembali untuk mengarahkan hidup kita kepada kasih terhadap Allah kita. Karena apa? Karena hidup yang mengarah kepada kasih terhadap Allah, pastilah hidup itu akan senantiasa berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak dan juga sabdanya. Mari melalui tema ibadah ini kita menghayati ibadah yang kita bangun pada saat ini untuk mengarah kepada kemauan diri mengasihi Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan tidak bisa lepas dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Untuk itu kita akan bersama menghayati keberadaan kita, menghayati diri kita, untuk kita masuk di dalam pertobatan diri.
Dengan apa Bapa, kami membalas segala kebaikan-Mu, selain dengan pujian penyembahan kami yang sebetulnya tidak layak ini. Bapa, ampuni dosa dan segala kesalahan kami anak-anak-Mu yang masih sering kali mengecewakan dan mendukakan hati-Mu. Bapa, kasihanilah kami anak-anak-Mu yang saat ini datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, mengaku dosa dan memohon pengampunan-Mu. Setiap orang yang dengan yakin dan rendah hati mengakui dosanya, Tuhan Yesus akan mengampuninya dan akan membuatnya kembali putih seputih salju. Seperti yang tertulis pada Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Sungguh kita patut bersyukur dan bersukacita karena kita memiliki Allah yang penuh kasih, Allah yang penyayang. Karena jika kita mengaku dosa-dosa kita, jika kita mengakui kesalahan kita dengan hati yang tulus, maka Ia, Allah kita, mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya yang demikian bunyinya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan 12. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita sambut dengan penuh sukacita berita anugerah dari Tuhan ini dengan kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama perhatikan pembacaan bagian dari Alkitab yang akan dibacakan salah satu dari pemuda jemaat. Mari kita siapkan hati, pikiran kita. Mari kita fokus kepada apa yang menjadi isi hati Bapa kita yang di sorga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Sebentar Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari kitab Markus 12 ayat 28 sampai 34 yang berjudul Hukum yang Terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan bagian dari Injil Markus. Berbahagialah bagi kita yang dengan setia membaca merenungkan sabda Tuhan, terlebih yang berupaya untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema khotbah pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, pemuda yang bersatu dan menjadi berkat. Pemuda yang bersatu dan menjadi berkat. Selamat pagi pemuda-pemudi jemaat. Salam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang berjiwa muda. Oke. Pada hari ini kita bersama masuk dalam pekan pemuda. Oleh karena itu, khusus ibadah saat ini, panjenengan bisa melihat ya, para pemuda dan pemudi yang bertugas untuk melayani ibadah minggu, dan juga merekalah nantinya yang akan menjadi generasi penerus jemaat. Sehingga harapannya pekan pemuda ini memberikan ruang bagi anak-anak kita, para muda-mudi, untuk melayani Tuhan dengan lebih, bahkan untuk menumbuhkan semangat berpelayanan itu dan menjadikan mereka makin peduli kepada jemaatnya. Nah, memang harapannya pagi hari ini para muda-mudi bisa hadir di gedung gereja untuk bersama membangun ibadah. Ya, namun tidak mengapa, meskipun saya lihat tidak semua yang hadir ini pemuda-pemudi, tetapi masih ada
yang kemudian hadir. Sinten yang merasa pemuda-pemudi angkat tangan? Oh ya, ada sekitar 20-an orang ya. Dan sebenarnya hari ini pula Bapak Ibu Saudara adalah momen yang sangat berbahagia, spesial. Karena apa? Jarang sekali pemuda-pemudi bersama dengan warga Pasamuan yang dewasa atau sepuh ini bersama-sama dalam berkegiatan ataupun beribadah. Nah, kursi-kursi yang kosong ini harapannya memang terisi oleh para muda-mudi. Namun mungkin saja mereka sekarang mengikuti ibadah di rumah. Betul Bapak Ibu dan muda-mudi, mungkin panjenengan sekarang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Dan semoga demikian. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tanggal 28 Oktober, kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Peringatan Sumpah Pemuda mengingatkan kita bersama atas perjuangan para pemuda dan pemudi bangsa untuk menyatukan diri atas segala perbedaan yang ada, berjuang meraih kemerdekaan. Sumpah Pemuda adalah tonggak awal di mana kemudian para pemuda dan pemudi bahkan seluruh rakyat Indonesia merasa harus memiliki kesatuan hati supaya bisa bersama-sama berjuang mengusir penjajah. Nah, ini sungguh menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Peran pemuda yang biasanya identik dengan hal-hal yang negatif, begitu kemudian mereka tampil meninggalkan zona nyamannya, mereka mau mengambil resiko untuk kemudian bersama-sama mengikrarkan persatuan di dalam kebinekaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di bacaan kita pada pagi hari ini, di sana juga diceritakan atau dituliskan seorang tokoh muda berusia sekitar 30 tahun. Siapa Bapak Ibu? Dalam bacaan kita, seorang tokoh muda yang diceritakan, sinten? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam Injil Markus pasal 3 ayat 23 disebutkan bahwa ketika ia memulai pelayanannya, ketika ia memulai pekerjaannya, ia berusia 30 tahun. Artinya ya usia yang sangat muda. Dan ini merupakan sebuah awal di mana Yesus yang sebelumnya, ya ini seringkali menjadi pertanyaan, di manakah atau kemanakah Tuhan Yesus sebelum memulai karya pelayanannya? Dimungkinkan dia sedang digembleng, ia belajar di bait Allah untuk menunggu saat yang tepat, di usia yang tepat untuk memulai sebagai rabi atau guru. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tradisi Yahudi mengatakan bahwa ya ketika seseorang ingin mengajar, ia harus memiliki usia yang cukup. Supaya apa? Supaya mereka tidak dipandang rendah.
supaya apa yang disampaikan itu diperhatikan oleh orang-orang yang kemudian diberi pengajaran tersebut. Sehingga Bapak Ibu, inilah waktu yang tepat, waktu yang pas. Kemudian Tuhan Yesus tampil di sana, Tuhan Yesus muncul di sana di usia berapa? 20-an tahun. Dengan semangatnya, dengan kegigihannya, ia ingin berupaya untuk memperbaharui ajaran-ajaran Taurat yang selama ini kemudian diterapkan oleh Farisi, Saduki dengan tidak tepat atau tidak benar. Ia ingin mengembalikan ajaran Sang Bapa pada posisi dan pada porsi yang tepat. Jadi Yesus datang di usia yang muda untuk kemudian merombak tradisi-tradisi yang ada, untuk merubah kenyamanan-kenyamanan yang ada, yang seringkali dimanfaatkan oleh para ahli Taurat untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak mudah apa yang dilakukan oleh Yesus muda pada saat itu. Karena apa? Karena keberaniannya ini, karena semangatnya ini justru membentur tembok-tembok yang keras, yaitu kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Kelompok Farisi, kelompok Saduki, dan mereka orang-orang yang sangat taat kepada Taurat dan tradisinya, sampai-sampai mereka bahkan terlalu berlebihan memegang tradisi-tradisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para muda-mudi yang masih penuh semangat dan penuh tenaga untuk melakukan banyak hal. Para tokoh Sumpah Pemuda, Tuhan Yesus muda pada saat itu meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kehidupan yang biasanya dilakukan oleh para muda saat itu, untuk kemudian berani melakukan sesuatu demi banyak orang, melakukan sesuatu supaya kehidupannya mampu menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang muda saat Sumpah Pemuda itu, kalau kita pikir, mereka ngapain harus kemudian berjuang, harus kemudian mengambil risiko. Karena apa? Di dalam rapat mereka itu ditunggoni oleh tentara Belanda. Ketika mereka salah ngomong bisa ditembak langsung. Sehingga mereka harus menata strategi percakapannya, kata-katanya, supaya tidak muncul kata kemerdekaan di sana. Sehingga kemudian naskah Sumpah Pemuda itu bisa jadi dan seperti yang kita ketahui bersama. Dan itu memberikan gelora kepada para pemuda untuk kembali memiliki semangat perjuangan dalam kesatuan. Tuhan Yesus, Allah sendiri, yang harusnya berada di tempat yang mulia, berada di zona nyamannya, harus kemudian bersedia dengan jerih lelah, susah payah hadir ke dunia, merombak, memperbaharui tradisi ajaran-ajaran Taurat yang tidak
menjadi berkat bagi manusia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang harusnya mampu menjadi inspirasi, menjadi teladan, menjadi penyemangat bagi kita, khususnya para muda ataupun panjenengan meskipun sampun sepuh tapi jiwanya tetap semangat muda. Menginspirasi kita untuk apa? Yang pertama, kita sebagai para pengikut Kristus, murid-murid Yesus, para muda, menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari jemaat Tuhan, bagian dari gereja Tuhan. Kita saat ini ya, tidak menunggu nanti. Para muda adalah generasi sekarang dan generasi masa depan. Tidak boleh abai, tidak boleh kemudian acuh tak acuh, tetapi harus menyediakan diri, harus ambil bagian dalam berkegiatan dan berpelayanan di gereja. Kita tinggalkan zona nyaman kita, gitu. Biasanya kalau para muda lebih ke, ya wis, saya tak begini saja sudah, atau saya tak mengikuti apa yang menjadi kesenangan saya, begitu. Lebih banyak berkegiatan, beraktivitas di luar kegiatan gereja. Tidak, tetapi tinggalkanlah zona nyamanmu. Sediakanlah dirimu untuk bersama-sama dengan warga ning pasamuan lainnya berkegiatan dan juga berpelayanan di gereja Tuhan ini. Yang kedua, mari meskipun kita masih muda, kita berupaya untuk senantiasa menjadikan hidup kita ini berkat bagi orang lain. Ya, seperti tokoh muda, Sumpah Pemuda, Yesus Muda tadi, mereka menyediakan dirinya untuk melakukan banyak hal demi kehidupan mereka yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dan juga para muda-mudi yang saya banggakan, bahwa di dalam melakukan pelayanan, di dalam kegiatan bergereja, di dalam menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain atau banyak orang, tentu tidaklah gampang. Pasti ada rintangan, pasti ada halangan, kesulitan yang menghadang. Maka marilah kita senantiasa mengikatkan diri dalam persatuan, kesatuan, kebersamaan. Nah, ini yang penting. Karena suatu yang mungkin tidak bisa kita lakukan sendiri, bisa kita lakukan bersama-sama. Persoalan yang tidak bisa kita pecahkan sendiri, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Jangan sampai, ya, khususnya para muda, ya, karena biasanya semangatnya menggebu-gebu, ketika ada persoalan, selisih pendapat, begitu kemudian gampang pecah, gampang membentuk kelompok-kelompok yang tidak saling bertegur sapa. Jangan. Tetapi biarlah keberagaman, biarlah keperbedaan itu dan semangat yang ada itu justru menghiasi kesatuan hati di dalam kita, khususnya para muda-mudi, untuk bersama-sama menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dalam kehidupan ini, khususnya hidup berpelayanan atau berjemaat. Mari kita bersama senantiasa mohon hikmat kepada Tuhan, supaya apa? Kehidupan kita, kehidupan para muda-mudi
senantiasa di dalam kesatuan hati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh salah seorang pemuda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan teman-teman muda, mari kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik teman-teman, karena hari ini adalah ibadah Pekan Pemuda, jadi saya mengundang seluruh teman-teman pemuda, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, untuk kita kembali bangkit berdiri dan kita ucapkan ikrar pemuda GKJW. Jadi saya mohon kesediaan teman-teman pemuda yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk kita sama-sama berdiri dan secara lantang kita mengucapkan ikrar pemuda GKJW yang akan dipimpin oleh salah satu petugas dari pemuda. Teman-teman pemuda, mari kita ikrarkan ikrar dan janji pemuda GKJW secara bersama-sama. Ikrar dan janji pemuda GKJW. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji menjunjung tinggi patunggilan Kang Nyawiji. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mewujudkan kepekaan dan kepedulian terhadap sesama. Kami, pemuda-pemudi GKJW, berjanji mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta yang telah diberikan. Para pemuda-pemudi dan Bapak Ibu sekalian, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali menyatukan hati kita. Kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan di dalam doa, mengucap syukur atas berkat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami bersama telah mendengarkan sapaan-Mu, kami telah merenungkan sabda-Mu. Kiranya mampukan kami ya Tuhan menghayatinya, kemudian melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kami para pemuda-pemudi gereja mampu ikut bertanggung jawab dalam pelayanan gerejawi yang ada. Sehingga ya Tuhan, berikanlah semangat, berikanlah hikmat pada kami para muda-mudi
untuk ikut ambil bagian di dalam kegiatan dan pelayanan gerejawi. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk saat ini. Kami menyerahkan seluruh kegiatan gerejawi yang ada, baik kegiatan di tingkat majelis agung, di tingkat majelis daerah maupun majelis jemaat. Kegiatan-kegiatan yang ada biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman, dan juga kami bisa saling menguatkan, saling mengasihi, dan saling menopang. Tuhan, kami pun juga berdoa khususnya kegiatan-kegiatan di jemaat kami yang kami laksanakan. Di antaranya adalah kegiatan unduh-unduh. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati hingga kegiatan kami dapat berjalan baik. Para pelayan Tuhan yang ada di majelis agung, majelis daerah, ataupun juga majelis jemaat, mampukan untuk melayani dengan seturut kehendak-Mu, sehingga melalui pelayanan kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, menolong atas setiap permasalahan yang ada, mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Warga jemaat yang saat ini juga rindu untuk memiliki pasangan hidup, Tuhan memberkati pasangan hidup. Yang masih berjuang untuk mencari pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan. Dan menyerahkan keluarga-keluarga Kristen yang ada, biarlah menjadi keluarga-keluarga yang penuh damai sejahtera, mampu menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami Tuhan berkati selalu, terkhusus para pemimpin kami, biarlah para pemimpin kami dapat memimpin seturut dengan kehendak-Mu dan membawa keadaan Indonesia ini ke dalam keadaan yang lebih adil, tentram, dan sejahtera. Inilah Tuhan apa yang menjadi doa seru kami, yang kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama memperhatikan warta yang akan disampaikan oleh saudara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk warta lesan pada pagi hari ini ada beberapa poin. Yang pertama, akan dilaksanakan doa pagi pada hari Senin tanggal 1 November 2021 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Galuh, diadakan melalui via Google Meet. Poin yang kedua, kembali doa pagi di hari Sabtu tanggal 6 November dilakukan sama pukul 4.30, dilayani kembali oleh Bapak Pendeta, diadakan melalui via Google Meet juga. Persekutuan doa di hari Rabu tanggal 3 November dilaksanakan secara mandiri oleh blok masing-masing. Poin yang selanjutnya, doa malam akan dilakukan hari Kamis 4 November pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan mohon bantuan pada para pengurus blok untuk menyampaikan data warganya yang ingin didoakan, dapat menghubungi komisi pastoral. Dan pada hari Minggu tanggal 7 November
akan melaksanakan ibadah unduh-unduh reguler kedua pada tahun 2021 pukul 8 pagi dilakukan secara online Zoom. Terima kasih. Dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama mengaturkan persembahan dan akan dipimpin oleh salah satu dari pemudi. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersyukur dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Tetapi sebelumnya, mari kita dasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15 yang berbunyi demikian. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan pujian PKJ nomor 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat dimohon untuk tetap berdiri. Mari kita satukan hati dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, kiranya dapat dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menerima pengutusan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu dan teman-teman pemuda semuanya, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kembali berlitani. Tetap menjadi pemuda yang bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus Yesus. Bukan jalan bersama. Tetaplah kita berbuah dan menjadi teladan atas setiap orang di sekitar kita. Ku tetap yakin dan percaya bahwa aku lahir dan ditempatkan di sini sesuai oleh rencana Bapa, dan ku yakin Bapa tak pernah gagal dalam menjalankan setiap rencananya, terlebih untuk anak yang dikasihinya. Ku yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang Kau mulai dalam hidup kami, semua akan Kau tuntun untuk mencapai garis akhirnya, tanpa sekalipun Kau tinggalkan kami. Mari semuanya kita memujikan lagu Ku Percaya Janjimu sebagai bentuk percaya kita atas segala rencananya yang begitu luar biasa.
Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta kehidupan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa memampukan dan menolong saudara-saudara dalam pergumulan hidup. Roh Kudus Sang Penerang kehidupan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera bagi para pemuda dan jemaat sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Lalu dapat menjadi rema serta bisa menjadikan kita semuanya pribadi yang lebih baik. Biarlah aku selalu bersyukur Bapa atas segala berkat-Mu. Mari Bapak Ibu dan teman-teman pemuda semuanya, kita memujikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang
Ibadah kita telah selesai, Bapak Ibu Saudara, para muda-mudi sekalian. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh sejenak. Ya. Terima kasih Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan atas kesetiaan panjenengan, baik panjenengan yang di gedung gereja maupun di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah Minggu pagi hari ini. Khususnya para muda-mudi sekalian, mari kita tetap semangat untuk bergereja, semangat berkegiatan, semangat melayani Tuhan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.